Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih. Saya yakin kita semua dalam penyertaan Tuhan pagi hari ini. Sebelum kita melakukan segala aktivitas kita sepanjang hari ini, terlebih dahulu kita memulai dengan merenungkan firman Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang bertata di dalam kerajaan sorga, terima kasih atas penyertaan-Mu yang tak henti-hentinya Kau curahkan kepada kami, sehingga pada kesempatan pagi hari ini kami dapat bangun dari tempat tidur kami masing-masing. Itu semua hanya karena kasih-Mu dalam kehidupan kami. Pada kesempatan ini juga ya Tuhan, kami mau memuji dan memuliakan nama-Mu dengan membaca dan merenungkan tentang kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang kami renungkan di pagi hari ini menjadi kekuatan kami untuk menjalani hari-hari kami. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan yang kita renungkan di pagi hari ini terambil dalam Kisah Para Rasul pasal 7 ayatnya yang pertama sampai 8 berbunyi demikian. Pembelaan Stefanus. Kata imam besar, benarkah demikian? Jawab Stefanus, hai saudara-saudara dan bapak-bapak, dengarkanlah, Allah yang maha mulia telah menampakkan dirinya kepada bapa leluhur kita Abraham ketika ia masih di Mesopotamia, sebelum ia menetap di Haran, dan berfirmanlah kepadanya, keluarlah dari negerimu dan dari sana saudaramu, dan pergilah ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Maka keluarlah ia dari negeri orang Kasdim, lalu menetap di Haran. Dan setelah ayahnya meninggal, Allah menyuruh dia pindah dari situ ke tanah ini, tempat kamu diam sekarang. Dan di situ Allah tidak memberikan milik pasuka kepadanya, bahkan setapak tanah pun tidak. Tetapi ia berjanji akan memberikan tanah itu kepadanya menjadi kepunyaannya dan kepunyaan keturunannya, walaupun pada saat itu ia tidak mempunyai anak. Beginilah firman Allah, yaitu bahwa keturunannya akan menjadi pendatang di negeri asing dan bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya 400 tahun lamanya. Tetapi bangsa yang akan memperbudak mereka, itu akan kuhukum, firman Allah, dan sesudah itu mereka akan keluar dari situ dan beribadah kepadaku di tempat ini. Lalu Allah memberikan kepadanya perjanjian sunat, dan demikianlah Abraham memperanakan Ishak, lalu menyunatkannya pada hari yang ke-8, dan Ishak memperanakan Yakub, dan Yakub memperanakan ke-12 bapa leluhur kita. Sejauh demikian pembacaan firman Tuhan. Tema perenungan kita pada pagi hari ini adalah anugerah Allah dan respon umat. Apa tujuan khotbah Stefanus dalam rangka membela dirinya terhadap tuduhan fitnah? Khotbah panjang itu pada intinya sedang membahas dua tema penting. Tema pertama, bahwa sepanjang sejarah umat Tuhan, Tuhan telah membangkitkan hamba-hambanya untuk memimpin dan menyelamatkan Israel, Abraham, Yusuf, dan Musa. Namun Israel berulang kali menolak mereka, bahkan melanggar firman-Nya. Tema kedua adalah bahwa mereka telah menerima kemah suci dan bait Allah sebagai tempat ibadah mereka, tetapi mereka menyembah berhala dan menyalahgunakan tempat kudus Allah itu sebagai jaminan kehadiran dan berkat Allah. Bapak Ibu yang terkasih, anugerah Allah nyata ketika Tuhan memilih dan memanggil Abraham keluar dari negerinya yang masih menyembah berhala untuk menjadi cikal bakal umat Allah yang menerima segala janji dan berkat-Nya. Janji itu luar biasa, bukan kepada Abraham langsung, tetapi kepada keturunannya, yaitu umat Israel. Mereka akan memiliki tanah pusaka, kita bisa lihat pada ayat yang ke-5. Memang sebelum itu mereka akan mengalami dulu diperbudak oleh bangsa musuh, tetapi Tuhan menyelamatkan mereka.
Sebagai tanda bahwa mereka adalah milik Tuhan, Abraham dan keturunannya diikatkan dengan perjanjian sunat. Sunat menjadi tanda keumatan Israel. Kita bisa lihat pada ayat yang ke-8. Stefanus mulai dengan memaparkan anugerah Allah yang begitu besar. Anugerah tersebut harusnya direspon dengan syukur dan sukacita, disertai tekad untuk setia kepada Tuhan dan tidak berpaling kepada ilah-ilah bangsa lain. Bapak Ibu yang terkasih, kita yang hidup dalam era gereja telah merasakan dan menikmati anugerah yang jauh lebih besar daripada tanah pusaka di muka bumi ini. Kita telah menerima pusaka kekal di surga oleh karya Kristus. Tentunya respon yang seharusnya adalah kita setia mengikut Dia dan giat mengabarkan Injil keselamatannya agar orang lain pun beroleh anugerah besar tersebut. Bapak Ibu yang terkasih, sudahkah kita menjalankan tugas dan panggilan tersebut dengan setia dan rajin? Demikian renungan kita pada pagi hari ini. Mari kita kembali berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu yang telah kami renungkan di pagi hari ini. Biarlah firman-Mu yang telah kami renungkan di pagi hari ini menjadi kekuatan kami dan ajarkanlah kami ya Tuhan untuk merespon dengan syukur dan sukacita, disertai tekad untuk setia kepada Tuhan dan tidak berpaling kepada ilah-ilah lain. Dan ajarkanlah kami ya Tuhan untuk mensyukuri setiap berkat Tuhan yang telah Tuhan berikan dalam kehidupan kami, dan biarlah kami juga Tuhan tetap setia mengikuti Engkau dalam kehidupan kami. Dan biarlah apapun yang kami kerjakan, apa yang kami perbuat sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat beraktivitas kembali, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.